Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody. I feeling good? You hungry? Sleepy? Sleep hard? Atau feeling cold? Ini mah kedinginan loh ya. Lagi hot ya. Ya, semoga dengan cuaca penggawaannya yang panas menjadikan kita menjadi pribadi yang matang. Pribadi yang matang. Oke ya, before we begin our video, let's pray based on your own belief. Pray, begin. Oke, finish ya. Nah, we will continue our material. Kita akan lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah main puzzle ya. Kemarin kita main puzzle tentang apa? Nah, ya sekarang apakah masih clear dengan materi kali ini? Enggak. Jadi materinya itu sebenarnya nyambung. Jadi materinya otomatis dia akan selalu berkaitan dengan sebelumnya ya. Nah, kita akan belajar adjective. What is adjective? Apa sih adjective? Adjective, noun kata benda. Terus apa lagi? Pronoun kata ganti, verb kata kerja. Adjective kata apa? Kata apa? Jadi bolehlah ya dibuka-buka ya. Boleh open juga boleh. Tapi kalau ujian boleh open. Cuma soal saya nggak ada di Google ya. Apa? Kata sifat. For example, kata sifat itu apa? Nah, contohnya apa dulu ya? The examples of adjective. What is it? Apa aja? Kira-kira 1 atau 2 atau 3? Kata sifat. Apakah selalu menunjukkan sifat? Yes, bisa. Perhaps bisa. Maybe bisa. Terus apa lagi kira-kira? Adjektif kata sifat. Apa contohnya? Sifat. Angry bisa. Terus apa lagi? Bisa. Next apa lagi? Beautiful. Oh, thank you. You are so beautiful. Okay, beautiful, angry. Terus ada lagi? What? Tadi beautiful, angry. Terus apa lagi kira-kira? Sedih. Nah, jadi itu adalah part of adjective. Jadi bagian dari kata sifat. Kata sifat termasuk penyumbang kosakata terbanyak juga setelah noun. Noun itu kosakatanya banyak sekali. Adjective juga banyak. Verb juga banyak. Jadi kosakata terbanyak itu ada di kata benda, kata kerja sama kata sifat. Vocabnya banyak. Cuman kalau adjective itu banyak sinonimnya. Banyak kata lain ya. Jadi bisa memakai jenis kata yang lain. Konteksnya pun mungkin bisa sama bisa berbeda nanti. Kenapa sih disebut kata sifat? Tujuannya apa? Untuk describe qualities and quantities. Intinya itu menggambarkan kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas berarti kalian tahu, misal ketika kalian buy something from the online shop, kalian beli barang di toko online, beli jaket for example. Kualitasnya gimana sih jaketnya? Bahannya apa? Warnanya apa? Harganya murah apa enggak? Bisa. Kira-kira modelnya bagus enggak? Bisa. Jadi ke kualitas kan? Kualitas sebuah mungkin benda atau barang. Terus kalau ke kuantitas misal lebih ke jumlah. Misal katakanlah beli barang di online shop atau di toko offline. Beli barangnya berapa? Brosur atau ecer atau apa misal. Jadi seperti itu. Jadi kualitasnya lebih ke deskripsi gambaran. Tapi kalau kuantitasnya lebih ke jumlah. Nah, kita akan di sini ada beberapa jenis kata sifat nih. Apakah kata sifat selalu menunjukkan sifat seseorang? Ya, itu termasuk bagian di dalamnya. Tetapi kata sifat itu luas sekali. Nah, jadi dia bisa biasanya bisa ditanyakan dengan jenis
Atau seperti apa? What like? Seperti apa sih? Misal, beli apa misal? Seperti apa sih? For example, HP. Seperti apa sih HP-nya? Misal, HP-nya apa sih? Warnanya apa? Harganya apa? Terus spesifikasinya apa sih? Fiturnya apa sih? Ya, jadi lebih ke kualitas. Jenisnya apa? Barangnya kayak gimana? For example, hari atau second? Apa yang terbaru update? For example. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kata sifat selalu menempel pada benda. Dan biasanya benda itu selalu diletakkan di belakang. Ketika misal gini, kalau dalam bahasa Indonesia kan misal sebuah misal apa ya, sebuah kelas yang luas. Kelas dulu baru kata sifat, misal benda dulu baru kata sifat. Kalau dalam bahasa Inggris dibalik, benda itu selalu diletakkan di belakang, kata sifat mesti di depan. Misal katakanlah seorang gadis cantik, kalau misal bahasa Indonesia gadisnya dulu, bendanya dulu baru sifat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dibalik, beautiful, misal girl for example, beautiful woman, handsome man. Jadi benda selalu diletakkan di belakang. Nah, dan ini pasti menempel pada benda karena dia menjelaskan benda. Sebuah bunga yang indah, bunganya kayak apa sih? Itu bukannya yang bagus itu yang lagi mekar for example. Katakanlah big class, kelasnya kayak apa sih? Itu loh kelasnya yang paling luas for example. Diligent student, muridnya tuh murid yang apa sih? Muridnya yang kayak gimana sih? Itu muridnya yang paling rajin for example. Jadi pasti selalu menjelaskan si benda. Apakah selalu benda mati? Tidak, benda itu juga bisa. Jadi bisa menjelaskan kalau nggak ya penolong itu sendiri. Contohnya apa? Deskriptif adjektif itu banyak sekali. Nah, misal menyatakan tentang opinion atau pendapat. Kalau yang namanya pendapat itu kan subjektif. Pendapat kan subjektif. Misal katakanlah antara good atau bad for example. Baik buruknya subjektif. Setiap orang ketika aku menilai itu baik, belum tentu orang lain juga menilai yang sama. Katakanlah misal beautiful, handsome. Ketika kita melihat ada aktor itu ganteng banget, mungkin yang satunya bilang biasa karena bukan tipenya. Jadi seperti itu. Jadi masalah kata-kata bagus tidaknya, katakanlah ganteng enggaknya, for example cantik enggaknya itu subjektif. Jadi itu kan opini. Tiap orang nggak bisa dipukul rata bahwa setiap orang akan menganggap ini sama. Handsome, good, bad sama ugly itu sama, artinya buruk. Tapi kalau untuk tingkah laku dia lebih ke bad ya, bad temper, tingkah lakunya kurang baik. Kalau ugly itu lebih ke secara for example fisik, ada benda itu yang misal udah rusak, udah patah, udah pecah. Nah, jadi seperti itu. Oke, terus karakter atau apa lagi ya, personality ya, misal kind, baik hati, honest, jujur, brave. What is brave? Berani. Lawannya brave. Lawannya berani. Bisa. Selain itu apa? Afraid ya. Misalnya afraid. Terus kalau polite, ramah. Polite bukan ramah. Ramah itu friendly. Kira-kira polite apa? So, empat. Nah, terus kebalikannya itu kasar ya. Friendly ramah. Kalau nggak ramahan friendly. Kira-kira di bintang berapa kalau nggak ramah? 1. Shy, malu kucing. Shy ya. Oke, terus secara physical appearance ya, misal tall, tinggi. Terus long, vertikal itu lebih ke sesuatu yang vertikal. Vertikal gedung, bangunan tinggi itu tall, orang itu tall. Tapi long itu dia lebih ke horizontal. Vertikal menggaris. Nah, dia lebih ke horizontal. Jadi sama-sama tinggi kan dalam keadaan, tapi dia lebih ke horizontal. Fat itu gemuk, terus kebalikannya. Strong kuat. Kalau kebalikannya strong, weak ya, tulisannya lihat. Pretty itu sama dengan beautiful ya. Nah, terus condition atau feeling perasaan happy. Ayo feeling happy yang lagi bagian tuh ya. Ayo feeling
sleepy, yes, ya. Dia ngantuk, ya. Ayo Vincent, ada yang sedang sedih. Sayang. Ayo Vincent, dia masih marah, nangkel. Ada yang feeling hungry, ada yang nervous deg-degan, gampang deg-degan. Ada lagi excited tuh sama dengan happy. Jadi kalau kata sifat itu punya banyak banget. Happy, excited, listen, apalagi yang joyful. Nah itu tuh sinonim, banyak sekali sinonimnya. Terus menunjukkan size atau ukuran, big, small, large. Ini what is ini? Kecil, ya lebih kecil dari small. Kalau big besar, kalau huge atau giant raksasa lebih besar, ya. Giant. Nah, terus round, what is round? Bulat. Kalau square, oval, ya. Flat, datar, ya. Flat, ya. Terus shape atau bentuk rectangular. Rectangular. Rectangular apa? Segi empat. Bukan segi empat square kotak. Tapi jadi apa? Berjajar panjang. Itu apa? Persegi panjang. Ya, rectangular itu dia kayak gini loh. Kayak landscape kayak gini. Nah, circular, triangular baru segitiga. Namanya tiga ya. Nah, terus apa lagi ya? Spiral, simetris, asimetris ya. Terus warna itu juga kata sifat. Karena kita bisa tempelkan kepada benda. Misal, beautiful woman, brave man, tall building, short hair, happy girl, small class misal ya. Nah, terus red book, ya, blue moon, for example, green screen. Jadi kita bisa tempelkan benda di belakangnya. Terus kaitan sama usia, ya, muda. Old itu bisa tua, bisa usang. Kalau untuk benda bisa usang, tapi kalau untuk orang berarti tua. Nah, terus apa lagi ya? Ancient itu kayak jadul, lebih ke kuno, antik sih, antik. Terus taste atau smell, rasa. What is soul? Sari. Ada yang suka kasih di sini. Timiji. Oh iya. Sari asin gitu ya. Bitter, pahit, spicy. Nah, ada yang suka spicy food? Ya. Oh, sebelah. Level berapa maksimal? 1 ya. Tiga lagi ya. Satu bunyi ya, bunyi. Laut itu pecah, laut. Ya laut. Maka kalau mau speaker berarti itu kan pengeras suara yang kenceng. Soft itu lembut halus, soft spoken. Ini caranya ya. Enggak, istilah nggak soft spoken ya. Mungkin agak hard spoken. Dander. Dander ya. Soft spoken itu lembut ya, arif. Noise itu berisik ya, quiet itu tenang. Clear itu maksudnya bisa cerah, bisa terang, bisa nyaring, tergantung ya. Clear voice berarti suaranya nyaring, bisa cerah juga. Terus atau surface, permukaan, smooth itu halus. Ya, soft itu juga sama ya. Smooth, soft, hard itu maksudnya kalah apa ya? Bisa artinya keras, bisa kasar juga. Slippery, ya. Maka sendal slip on itu mesti sendal slip ya, slip on dari kata slip. Terus dari bahan material, nah jadi jeruk itu termasuk ada yang beberapa makna ya, bagian dari noun kayak kayu, plastik, gelas, gold, silver dan sebagainya. Terus origin atau kebangsaan, kewarganegaraan. Nama negara itu adalah noun. Indonesia, for example, Jepang ya. Nah, tapi kalau kebangsaan dia adalah kata sifat misal
negara Indonesia, orang Indonesia, Indonesian people, bukan Indonesia people tapi Indonesian people. Jepang, Jepang, orang Jepang, Japanese people, orang Jawa, Javaan, orang Jawa, Javanese people. Java pakai V ya, V itu Jawa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kewarganegaraan itu termasuk kata sifat karena bisa dilekatkan dengan benda. Ketika bisa dilekatkan benda, biasanya dia adalah adjektif ya. Terus apalagi purpose atau function. Nah, ini juga termasuk kemarin kita sudah sempat bahas tentang noun ya. Tentang apa kemarin? Kempal ya, kempal. Ya, tentang kempal. Misal apa kemarin itu kayak swimming pool, washing machine, cooking oil, ya, maksudnya minyak untuk masak. Terus apa lagi gimana? Running shoes, sepatu lari, ya, skating board dan sebagainya, ya. Nah, itu juga termasuk kata sifat, tapi dia juga non bisa. Terus kaitan sama apa lagi ya? Ini tambahan fresh itu seger ya, seger maksudnya. Terus apalagi yang belum ya? Cuaca hot, cold, warm, cool. Cold itu dingin, tapi kalau cool sama-sama dingin. Tapi kalau untuk cuaca pakailah yang pakai D, cool. Kalau cool itu yang memang dingin, tapi dia lebih ke orang. Ih, orangnya sok cool banget, ini maksudnya dingin kaku maksudnya. Ih, sok cool banget sih. Apa dia itu ya itu maksudnya cair gitu ya. Sok cool banget maksudnya tuh dingin, orangnya itu kaku gitu loh. Kaku agak gimana gitu ya, cuek-cuek kaku. Nah, maksudnya kalau untuk orang pakainya cool bukan cold. Kalau untuk ruangan ya cold room, the winter is cold. Ya, tapi kalau untuk orang ya cool. Cool. Ya. Sunny, apa sunny? Cerah ya. Rainy, hujan. Dan hujan gerimis windy, berangin. Cloudy, berawan. Terus kita nanti tambahkan apa lagi ya? Oh ini stormy, berbadai dari kata storm ya. Foggy itu dari kata fog, kabut. Foggy, di foggy-nya kayak di asap ya. Jadi kayak itu asap itu kabut, kemudian itu kayak lembab. Nah seperti itu. Terus apa lagi ya? Ini condition ya, kondisi, clean, dirty, broken, rusak, patah atau pecah. Sesuatu yang misal udah pecah kayak gelas itu pecah. Kalau hati ya patah ya, broken heart. Hati yang dipecahkan, hati gambarnya gini, dipatahkan ya, broken. Tergantung konteks, full, empty, kosong ya. Terus kaitan sama shape atau build ya, kaitan sama katakanlah secara fisik, for example, slim, kecil ya. Muskular itu kayak berotot gitu ya. Terus apa lagi? Speed atau kecepatan, fast cepat, slow pelan. Kalau quick cepat juga. Fast sama quick sinonim. Steady itu cepat juga. Kalau sudden itu kayak ujuk-ujuk gitu. Tiba-tiba. Ujuk-ujuk ya. Dadaan. Suddenly tiba-tiba. Apa kalau kalian bilang ujuk-ujuk? Sekali lagi. Terus apa lagi ya, jarak? Ya dekat, far, jauh, close itu juga dekat. Bisa artinya menutup, bisa artinya dekat. Tapi biasanya misal ini duduk di samping ini pakainya near, close itu kayak misal close friend, teman dekat. Kan nggak ada near friend, adanya close friend, closest friend ya. Kalau di sosmed teman dekat, dekat itu secara hubungan loh ya. Kalau near itu lebih ke jarak loh. Oh duduknya duduk sama ini, dia lebih ke jarak. Tapi kalau close itu lebih ke hubungan, bukan masalah jarak. Jarak jauh, tapi kalau memang sudah lama, itu kan tetap akan dekat ya, close ya, dekat ya. Dekat tapi lebih ke bukan jarak. Terus value itu lebih ke nilai, cheap, expensive, valuable itu berharga, priceless itu nggak berharga. Kalau menemukan kata yang depannya less itu artinya negatif. Homeless nggak punya rumah, jobless nganggur, hopeless nggak ada harapan.
itu bisa tipis terang, bisa artinya cahaya, bisa artinya dia lebih tipis ya, tipis. Thick itu tebal, heavy sama thick itu sinonim. Nah, seperti itu. Ini loh banyak sekali ya kata sifat. Terus satu lagi ya, saya tambahkan ya. Sesuatu yang kaitan sama emotion, feeling, mood, kayak tadi angry, sad, for example tadi hungry, sleepy, mungkin ada lagi apa lagi ya, calm itu calm ya, proud, relax, santai, confident, pede, jealous, cemburu, ada yang lagi jealous, cemburu kan dasarnya. Penting gak kuat ini ya. Loving itu ya penyayang ya, penyayang loving. Nah, confident apalagi yang banyak sekali kan ada friendly tadi peaceful itu damai. Terus ada yang negatif itu ya berarti yang kayak kurang bagus ya, bored. Ada kayak cemas, ditekan, lelah, dan sebagainya banyak sekali sih. Intinya kata sifatnya. Terus apalagi nanti nih matikan, buat ada feeling now kira-kira ya. Nah ini lagi ngapain? Oke, excited. Kalau ini confused, bingung ya. Pikir OVT ya? Yes, overthinking ya. OVT, karena OVT overthinking. Terus ini? Kira-kira lagi ngapain? What are you feeling now kira-kira? Oh malu saya kan ya. Itu sini. Sama. Kali ini shock kaget. Ada yang shock kaget kan? Kali ini bisa worry, nervous ya, takut, bisa afraid. Terus kali ini bisa. Musik juga bisa ya. Terus kalau ini sama ini terharu ya, terharu bisa, set bisa, bagian bisa, tak sebentar sih berarti banyak bisa ya. Bisa loh ya, lagi sedih nangis, lagi bagian nangis juga bisa. Terus ini kejer ya, oh kakak bisa ya, sedih kejer bisa ya, lagi senang-senangnya kejer juga bisa ya. Terus ini gak perlu praktekin ya, saya kan praktekin apa kira-kira yang apa nanti mesti lagi praktekan. Terus kali ini oh, berarti saya gitu ya, enggak ya. Nah, ya bisa juga pikir ya, confused. Terus ini nih, oh ada yang terus ini sedih ya, ada yang angry, marah. Oke ya, terus ini sama ya, kenapa ya? Kayak itu lebih sedih ya, sad. Terus ini bisa maksudnya itu biar calm, biar quiet, lalu musik ya. Terus ini, nah ini ada yang seperti ini juga di kelas. Oh pernah dong, langsung tunjuknya siapa yang sempat ketiduran. Oh berasa duduk ini. Nah ya gitu ya. Terus ada yang ini biasanya kalau ini ya, ini sama ini nanti percakapan nggak lanjut biasanya. Oke, jempol. Itu biasanya nggak lanjut, terus satu ini itu nggak lanjut ya. Stiker ya, pasti nggak lanjut. Udah lanjut di situ percakapan. Jadi apa yang ada di emoticon ini termasuk kata sifat, karena kasih melekat kepada person. Nah, terus kita kesini apa lagi ya yang termasuk tadi kan kualitas, berarti jelas kan? Bisa jelas, bisa dilihat kata-kata, bisa didengar. Kalau kuantitas itu lebih ke namanya juga kuantitas, berarti bisa dihitung. Jadi ini relate dengan
non pemalu. Jadi kita bisa menghitung dengan how much atau how many, berapa banyak. Kalau how much kemarin kan bendanya nggak bisa dihitung kan, how much money, how much time, how much sugar, how much salt, ya nggak bisa dihitung. Kalau how many kan bisa dihitung kan, how many students, how many book, how many bag, how many teacher, how many apa lagi ya, dan sebagainya ya. Kita kesini nih ya. Ada yang namanya, nah jadi angka kalau dalam bahasa Inggris dia termasuk kata sifat, termasuk relate juga ke benda ya, non pemalu. Nah ada yang namanya cardinal number, itu biasanya menunjukkan berapa banyak. Misal 1 sampai 100. Kalau 1000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, 190 juta 520 miliar. Misal seperti itu, jadi jelas berapa rupiah yang dipunya. Sekian jelas, maka dia memberikan sifat mendeskripsikan, tetapi secara juta. Misal, how many students in this class? Berapa banyak siswa di kelas ini? For example, 20 students, 20 jelas bisa dihitung. Maka 20 ini, angka ini kan selalu menempel pada 0, tapi dia menunjukkan jumlah. Ya, 1 sampai 100 ini hafal ya. Biasanya untuk angka yang belasan belakangnya tin. Kalau untuk puluhan belakangnya tin. Ya, misal 5 itu 5. Kalau 15, 15 atau 15? 15. Kalau 50, 50. Meskipun sama-sama ini kan Rudi bisa dibacain bisa ya. 5 itu 5, 15, 15. Ya, 50, 50. Ya, jadi jelas jumlahnya jelas bisa dihitung. Nah, terus kita ke sini ada namanya ordinal number. Ini juga bukan menunjukkan jumlah, tapi lebih ke urutan. Kalau tadi kan 1, 2, 3 sampai 100. Kalau ini urutan, misal for example ini ke 1, ke 2, lantai ke 1 dan 1 lantai itu beda. Misal 1 semester dan semester 1 itu beda. 1 semester, 1 semester, berarti menunjukkan durasi, jumlah. Tapi kalau misal semester pertama, first semester, maka menunjukkan kalian tingkatan. Jadi ketika kalian ditanya, terus kalian perkenalan, kalian saat ini semester berapa? Maka jawabnya first semester, bukan semester 1 atau 1 semester. Beda cerita kalau misal kalian belajar bahasa Inggris selama 1 semester durasi, ya. Jadi kalau urutan semester berapa atau misal kalian anak ke berapa? Di sini ada anak berapa? Anak paling kecil. Nah, ada yang anak pertama tunggal. Nah, maka yaitu the first child, the only one, the first, the second, third dan sebagainya ya. Jadi seperti ini. Ini untuk urutan, untuk tambahan saja. Terus kita ke sini nih, kayak penggunaan saya ini, nah ya. Tapi saya fokus ke langsung angka. Terus kayak penggunaan ini itu juga termasuk kata sifat, termasuk kata ganti juga penggunaan this, that, this, those ya. Ketika bendanya satu this, dekat. Bendanya 1 jauh, that. Bendanya dekat 1, bendanya dekat banyak, this. Bendanya jauh banyak, those ya. Nah, kita sempat bahas ini ya. Cuma untuk link aja. Terus kayak kepemilikan, ini juga kata sifat masuk. Pronoun juga masuk. Ketika kepemilikan misal I itu jadi my kan. You jadi your, he jadi his, she jadi her, it jadi its, we jadi our, they jadi their. Ini juga termasuk kata sifat. Kata ganti juga termasuk. Nah, terus saya kok kesini. Bagaimana letak kata sifat itu? Kata sifat yang pertama. Nah, kan kalau kata sifat kan tulisnya ya ragu-ragu. Nah, jadi memang ada rumus. Kata yang pertama, kata
sifat diletakkan before noun, sebelum kata benda yang tadi saya sebutkan. Jadi kebalikan dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bendanya dulu sing maju, kata sifatnya belakangan. Gadis cantik, ya, gadis yang pintar, orang Indonesia, bendanya dulu maju. Kalau bahasa Inggris, sifatnya dulu yang maju, baru benda selalu diletakkan di paling belakang. Kenapa kok di paling belakang? Nanti ada rumusnya. Kenapa kok benda itu di paling belakang? Karena kata sifat itu wajib di depan. Nah, I have read bag, jadi adjective plus noun. Mau kita tambahin lo samaan ya nggak masalah ya. Nah, I have a red bag. Aku punya tas merah. Tasnya warna apa sih? It's a beautiful day. Hari yang menyenangkan. Hari ini gimana? Oh, beautiful. Jadi seperti itu ya. Nah, terus tadi adjective, benar ya, adjective plus noun. Cuman boleh kita tambahkan subjek dan verbnya. Jadi ketika ini ditulis dalam satu kalimat, ya subjek, predikat, objek. Ya, jadi objek di sini bisa berisi kata sifat plus noun, tidak hanya noun saja, tidak hanya pronoun. Aku punya tas merah, aku sebagai subjek, punya verb, predikat sebagai objek. We are in beautiful park, taman yang indah. Jadi bacanya dari kanan ke kiri, ya. Tapi kalau ada subjek predikat, bahkan subjek predikatnya sih dibaca dulu, baru benda, baru sifat. Jadi agak bolak-balik. Kamu beli ponsel, kamu membeli sebuah ponsel yang baru. Anak-anak melihat kucing, seekor kucing, anjing kecil di taman. Anna dan Maria memakai dress warna-warni. John dan saya, kan John and I, bukan I and John kan kemarin seperti kita sebut, menemukan buku yang menarik. Tetangga-tetangga itu memiliki seekor kucing yang ramah. Jadi seperti itu. Jadi untuk bacanya kalau ada subjek verb itu dua benda baru sifat. Tapi kalau nggak ada subjek verb ya sudah, berarti langsung benda dulu sifat. Atau ini sebuah suatu dulu baru nanti benda baru sifat seperti itu. Ya, nanti ini bisa kalian terus kemarin masih ingat ya tentang ini. Sebelum puzzle, sebelum game ya, kan kita bahas tentang itu ya, apa namanya, verb ya, ada yang namanya past ya, ada yang namanya simple present tense. Ketika subjeknya ing, orang doyan ses. Ketika subjeknya she, doyan ses ya. Tadi kan kita sempat singgung. Terus ini bisa kalau kita review lagi yang kemarin. I have, karena I bagian S, tapi terus nah, my friends. Kenapa my friends pakai live? Karena my friends kata gantinya D, orang bagian S maka live. Nah, terus katakanlah apalagi yang bisa. Nah, I have, karena I bagian S, we sama D juga bagian S, maka kata kerjanya nggak pakai S. Tapi kenapa the children play? Karena kata gantinya D. Terus di sini the students kata gantinya D, maka kata kerjanya nggak pakai S. Terus my friends pun sama, kata gantinya D. Ya, dia diberi verb 2. The teacher kenapa pakai uses? Karena the teacher bisa she, bisa me, maka dia pakai S. The dog kenapa pakainya S? Karena kata gantinya it. Ya, dia pakai S ya. Kemarin sempat kita singgung have, jadi has ya, bukan have. Ketika subjeknya dia have, subjeknya she, it, has. Kita coba ini. Oke, nah masih kan enggak ya, kemarin taste ya. Nah, supnya rasanya itu enak banget ya. 2 feel ya, karena grandpa kata gantinya D. Terus 3
The idea sounds ya, terdengar menarik. 4. Smell ya. Bunga-bunga itu tentunya seger ya setiap pagi. 5. Seems ya, dia terlihat marah ketika seseorang mengganggunya. Nah, 6. My little brother. My little brother grows ya. Jadi my little brother itu kayak laki-laki ya. Jadi kalau misal kan sebenarnya brother sister saudara, cuma kalau mau spesifik adik kalian bisa pakai my little sister kalau perempuan. Kalau laki-laki my little brother atau my young brother atau my young sister itu menunjukkan bahwa adik. Terus 7 looks ya. 8 appears ya, tampak, terlihat, bisa muncul. 9 remains itu tetap ya, tetap tenang. Nah, meskipun kelasnya lagi berisik. 10 becomes ya. Oke. Terus ini case pakai S ya. 2 feel. 3 4 5 6 7 appears ya. Sky ya. Sky itu kan sky itu mesti tunggal ya. Langit itu mesti satu ya. Sky kan sky ya. Sky 7 feel ya. Perasaan itu setelah makan kembali ya. 8 yes ya. 9 glow ya, kita tunggu lebih kuat ya. 10 becomes ya, dia menjadi lebih tenang ketika dia lagi berpikir. Oke, seperti itu. Terus yang kedua, datang setelah linking verb. Linking verb itu salah satunya adalah to. Kalau present itu ada SMA, kalau past tense ada was were. Kira-kira siapa subjek atau to be yang pakai is? Subjek atau to be yang pakai is? He, she, it. Terus and, just I. Kalau are, you, we, they. Terus siapa subjek? Kalau di past tense yang mau pakai was? Satu lagi ada I. Berarti kalau bersisanya kan you, we, sama they. Nah ini wajib I untuk hafal ya. Nah ini wajib nih ya. Nah terus penulisannya subjek plus to be plus adjective ya. Di situ terserah ya. The bag is red. Tas itu berwarna merah. Kalau ini berarti dia sudah jadi kalimat. Kalau tadi saya masih nambung nih, kita masih nambung subjek C, verb C ya. Ini the bag is red. Nah jadi ini akan selalu mengikuti ini. Kalau bendanya tunggal, bendanya ikut tunggal. Kalau bendanya jamak, bendanya mesti are. Itu pasti. I am hungry. Mesti I was hungry. Nah kemarin yang dominan sentence itu loh. The sky is blue. The weather is hot. The flowers are beautiful. Dan the flowers kata gantinya D pakainya are. Bunga-bunga itu cantik. Mau kita balik pakai yang tadi beautiful flowers. Waduh, maknanya sama. Intinya bunga itu cantik, cuman kalau yang ini sih sudah komplit kalimat. Kalau yang tadi itu masih nanggung. Bunga yang indah. Tapi kalau ini bunga itu indah, jadi ini sudah komplit. The students are clever. Ya, the food is delicious. The water is cold. I'm not dingin. Anak-anak bagian senang main mas. Ya, playful itu senang. Senang dalam artian bermain. Gitu. Oke, nah ini nomor 1. Oh gak ada nomor ya, my friends. S, M atau A saja ya. My friends. Oh so is lo. R. Okay. The students are. Okay. We are.
The players, the neighbors, the ocean, the boxes, the dishes, the children are the classrooms, flowers, mountains, streets, library, student, the weather, river, teacher, dogs, student, kan kalau ini diartikan murid itu PD, gurunya sabar kayak saya ya, terus sungainya bersih, murid-muridnya pekerja keras ya, meskipun sapu ya sambil ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa ya, seperti itu saya jawab kok ya. Perpusnya tenang, seperti itu ya, biar istirahat langsung sindir depan ya. Iya, seperti itu. Oh ini nanti lakukan saja ya sambil langsung. Oh, cepat saja. Takutnya langsung ada jupret ya, nanti bocor ya. Nanti ya kalian isi aja ketemunya berapa nanti sambil absen ya. Kayaknya etnik kemarin itu ini terus ya. Nah, sekarang ini ada yang namanya urutan kata sifat. Kalau tadi kata sifatnya satu atau misal cuma dua, misal gini. A beautiful woman, seorang gadis cantik. An Indonesian people, orang-orang Indonesia. Kan Indonesia tadi kata sifatnya big class, kelas yang besar. Terus apalagi ya, small box, kotak yang kecil. Kata sifatnya kan tadi satu ya. Mas bisa kalau kita tambahin kata sifat yang lain kan bisa ya. Young and talented woman, seorang gadis, misal ya gadis yang bertalenta dan muda. Kan itu enak ya kalau kata sifatnya dua. Tapi bagaimana kalau dalam sebuah kalimat itu kata sifatnya lebih dari dua, 3, 4, 5, 6, bahkan 7. Misal gini, seorang gadis Indonesia, muda, kurus, rambutnya hitam. Ini Singapura bahasa Inggris nih. Indonesia nih, rambut hitamnya dulu, mudanya dulu, atau Indonesianya dulu. Nah, jadi ketika ada kata sifat itu berjejer lebih dari satu, lebih dari dua atau lebih, maka itu ada urutannya. Jadi orang bener. Mana yang duluan itu ada aturan. Orang bisa senengi sama kayak bahasa Indonesia, misal seorang gadis Indonesia cantik muda bisa. Apakah cantik dulu, apakah muda dulu? Tapi kalau dalam bahasa Inggris jenenge benda wanita mesti di belakang. Cuman kata sifatnya mana yang duluan ya? Ini untuk info aja ya. Jadi kalau menemukan kalimat yang berbeda seperti ini. Jadi urutannya itu ini. Opinion itu yang tadi ya, opinion. Terus size dulu. Habis itu usia. Habis itu bentuk, warna, asal atau kewarganegaraan, bahan, tujuan, baru benda. Jadi benda pasti selalu diletakkan di belakang. Di tengah nggak mungkin, mesti di belakang. Misal seperti ini. Nah, apakah semua unsur ini harus diisi? Tidak, yang penting urut kopilo. Kalau bisa mau diisi opini yang sederhana, bisa beautiful dress yang indah. Kalau bisa mau kita isi yang lain, boleh long dress yang panjang. Nah, kalau bisa beautiful long dress, maka dress panjang yang indah. Jadi mengartikannya tetap dari kanan. Jadi ini semua unsur harus diisi, tapi itu turun. Yang lainnya ini, yang lainnya ini. Kok diloncati nggak masalah, yang penting dia tetap turun.
Jadi kalau misalnya ini komplain, a blue small old thin red Italian cotton sleeping bag. Ya, tas tidur dari tas tidur katun dari Italia warna merah, tipis, usang kecil yang jelek. Jadi mengartikannya dari kanan ke kiri. Beautiful white French silk wedding dress. Maka gaun pengantin sutra dari Perancis warna putih panjang dan indah. Jadi mengartikannya seperti ini. Large ancient Greek clay flower vases, yang vas bunga semen dari Yunani kuno yang besar. Jadi nggak perlu diisi semua. Nah, kita kalau misal mau menuliskan Italian cotton bag bisa, maka tas katun dari Italia. Kalau misal makanan Indonesia food, makanan Indonesia yang enak. Makanan Indonesia yang enak. Duluan Indonesia atau duluan enak dulu? Enak dulu. Maka delicious Indonesian food. Seorang gadis Indonesia yang cantik atau gadis Indonesia yang cantik. Duluan Indonesia atau cantiknya dulu? Cantik. Maka beautiful Indonesian lady atau Indonesian woman. Jadi seperti itu. Jadi ada asalnya. Kenapa kalau selalu di belakang? Ya memang dia rumusnya di belakang. Cuma, nah kalau menemukan kata sifat yang dia ciciran, maka di luar mana sesuaikan di rumus. Tuh ya. Ini hanya untuk tambahan info aja ya. Kalau menemukan kata yang kata sifatnya itu ada banyak sekali ya. Terus ini, kalau tambahan ini, nah bisa kayak kata atau on, pasti dia akan selalu letaknya di depan. Ya, observation itu opinion tadi. Misal a beautiful old Italian touring car. Maka kalau mengartikannya, maka seorang atau seekor tuyul diartikan, maka sebuah, karena mobil kan benda, maka sebuah mobil touring Italia usang yang indah. Jadi mengartikannya ke sini, terus ini dibalik lagi ke sini. An expensive antique silver mirror, maka sebuah kaca silver antik yang mahal. Kalau kita mau tambahin jumlah, nggak apa-apa, tinggal aja diganti tambahin jumlah aja. Misal 10 expensive antique silver mirrors, 10 kaca silver antik yang mahal. Jadi jumlahnya dulu yang maju. Sama halnya ketika ada ini itu sama. Ini mau diganti this, that bisa. This beautiful old Italian touring car bisa. Bisa katakanlah ini mobil touring Italia tua yang indah, sama. Tetap dia dibaca diartikan dulu. Tapi perkecualian ketika ada kepemilikan, maka bendanya dulu yang diartikan. Misal her short black hair, maka her hair itu rambut, makanya harus dulu kan, rambutnya hitam yang pendek. Kalau teman di kartu my best friend, ya kan? Nah, teman terdekat, maka yang diartikan kan my friend-nya dulu baru best, bukan my dulu, bukan tu, bukan terbaik, bukan teman, tapi temanku yang terbaik. Misal pacar kesayanganku, my lovely darling, my lovely soulmate. Jadi asalnya itu dari situ. Bisa apa ya? A beautiful young Indonesian girl, maka seorang gadis Indonesia muda yang cantik. Terus a handsome tall Indonesian man, seorang laki-laki Indonesia tinggi yang tampan.
jadi mengartikannya seperti itu. An intelligent, beautiful Indonesian student. Seorang murid Indonesia cantik yang pintar. Nah, kalau ada opinion jejer boleh diulang-ulangi ya, seperti itu. Sama halnya kalau kita mau tambahkan ini, mau tambahkan subjek sama. I buy a beautiful big mural red Italian wooden dining table. Misal sebuah meja makan kayu dari Italia warna merah bulat dan besar yang indah. Jadi mengartikannya diulang-ulang. Tapi yang jelas sebenarnya itu harus diselesaikan awal. Tapi kalau dalam bahasa Inggris taruhnya diulang-ulang. Terus kita kesini. Gomnya adalah ini. Namanya degree of comparison ya. Adjective degree of comparison. Apa artinya compare atau comparison? Perbandingan. Nah, berarti kita akan bahas yang namanya tingkat perbandingan. Tahu yang dibandingkan mesti apa? Mesti kata sifat. Berarti entah itu secara fisik, secara bentuk, ya, secara usia, entah itu secara bahan, secara harga, ya, secara apa lagi ya, opinion, pasti itu yang dibandingkan. Secara karakter ya, pasti yang selalu dibandingkan itu adjektif. Nah, misal buku ini lebih mahal dari buku B, tas ini lebih mahal dari tas B, mesti sih dibandingin, mesti itu. Si A lebih baik dari si B, kamu itu lebih baik dari si A. Misal kayak gitu, mesti yang dibandingin itu. Si A lebih pintar dari si B, mesti sih dibandingin itu. Ya, entah secara kualitas atau mungkin kuantitas. Nah, kalau misal di dalam bahasa ini ya, kalau misal dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris intinya sama, ada namanya tingkat positif, komparatif, sama superlatif. Nah, positif itu jenis positif, berarti tidak ada hal yang dibandingkan. Misal buku itu mahal, ya udah ngadek aja. Dan aku tidak ada niatan untuk ganti. The book is expensive. The student is diligent, ya sudah, murid itu pandai. The flower is beautiful, sudah, nggak ada yang saya bandingkan. Ya udah lanjut di situ. Tapi kalau komparatif ada sesuatu yang dibandingkan antara satu dengan yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris, ini udah mulai ngantuk dikit ya, kaget. Enggak ada niatan ganti HP, enggak, maniman ya. Terus kalau superlatif berarti dia jenisnya super kan. Si A paling titik-titik di antara semua nulis, dia superlatif. Jadi tidak ada unsur yang dibandingkan karena dia paling-paling. Nah, kalau misal dalam bahasa Indonesia, kalau kita maksudnya nggak usah bahas ya karena tadi sudah. Kita akan ke komparatif sama simulatif. Nah, kalau misal dalam bahasa Indonesia si A lebih apalagi ya, si A lebih ramah dari si B, dikasih kata ramah jadi komparatif, kata lebih otomatis sudah membandingkan. Kalau dalam bahasa Inggris untuk membentuk lebih, misal lebih mahal, lebih cantik, lebih pintar, lebih luas. Nah, itu bisa menggunakan ending R, ending ER, atau awalan NOR. Jadi ada rumusnya. Terus kalau untuk superlatif, misal kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutkan kata gini, misal paling atau misal gini, kelas A paling luas di antara kelas yang lain. Ditambahkan paling selesai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ya, untuk membentuk paling itu kita gunakan ending ST, EST sama awalan MOS.
garis miring berarti kan ada rumus, ada kata sifat yang harus di ending ini atau diawali ini kan. Nah, kita akan ke sini. Tak sedikit tentang perubahan kata. Jadi ini nanti sudah tak kasih kata yang sudah matang, baik komparatif dan superlatif ya. Karena kalau untuk rumusnya itu panjang sekali dan banyak. Jadi ini sudah tak tuliskan versi jadi. Tinggal kalian niteni aja. Oh ini pakai ini atau ini pakai ini ya. Seperti ini. Ini biasanya ke apa ya? Ke ketukan suku kata. Namanya gini. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ada namanya ketukan suku kata itu ketika bertemu dengan yang namanya vokal a, e, o. Misal kayak gini, kata big besar, happy dua, terus important, horrible, interesting empat, beautiful tiga, terus apa lagi ya, small satu, cheap satu, terus clean satu, terus apa lagi ya, difficult tiga. Nah jadi dihitung berdasarkan bentukan huruf vokal. Terus ini tak kasih yang sudah jadi. Nah, ketika kata sifat ya terdiri dari satu suku kata, endingnya bukan e, maka untuk membentuk lebih tambah er, untuk membentuk apa lagi yang paling tambah est. Cheap itu murah, lebih murah cheaper. Nah, paling murah cheapest. Ya. Small kecil, lebih kecil smaller. Dan bahasa Indonesia kasih kata lebih selesai. Tapi kalau bahasa Inggris kan pernah asal ya. Smaller, paling kecil smallest. Soft, lembut, lebih lembut softer, paling lembut softest. Loud itu keras, lebih keras lagi louder. Bisa saya bilang louder, maksudnya itu suaranya lebih kencang lagi maksudnya ya. Terus paling kencang loudest. Nah, kalau dingin lebih dingin colder, paling dingin coldest. Dan seperti itu ya. Nanti oke, ini pakainya er sama est ya. Ini cuma nanti kalian bisa baca ulang ya. Nah, terus untuk kata sifat yang endingnya e, komparatif tambah ending r, superlatif st, bisa kayak kata ini. Kayak kata close, lebih dekat closer, paling dekat closest. Maka kalau bukan yang paling dekat closest friend. Ya, larger sama largest gitu ya. Ini sudah ada ya. Jadi nanti tinggal dipakai aja ya. Terus kita ke sini. Beberapa perkecualian, ada huruf yang terdiri satu suku kata tapi konsonannya harus diambil ya. Misal kayak kata big besar, lebih besar bigger. Nggak usah bigger ya, nggak usah ditas jadi bener ya, nggak usah. Bacanya cukup single, cuma dia penekanan tapi bukan double ya, bigger. Paling besar biggest, nggak usah biggest, nggak usah biggest dan sebagainya ya. Nanti dibaca ya. Terus ini ada yang nggak beraturan juga. Jadi yang nggak beraturan bisa kata apa lagi? Kata benda, bisa kata kerja, bisa juga kata sifat. Misal kayak kata bed, komparatifnya nggak ada better ya. Worse sama worse. Few sedikit, lebih sedikit less, paling sedikit least. Good baik, lebih baik better, gak ada buder ya. Buder kali ya. Nah, lebih paling baik best. Nah, gak ada budes. Mungkin kamu dengar kayak budes friend. Jadi nice best friend. Ya, many much, lebih nyaman, palingnya most ya. Terus kita ke sini. Kata yang dia terdiri dari dua suku kata bukan berakhiran e, kalau berakhiran e ya tambahkan
narrowest. Simple jadi simpler, lebih simpel. Sama simplest ya, lebih paling mudah, paling sederhana. Terus ke sini ya. Kalau dua suku kata endingnya adalah y, maka untuk komparatif tambahnya berubah jadi tambah er, setelahnya tambah est. Misal kayak kata easy, lebih mudah easier, paling mudah easiest. Happy, lebih bahagia happier, paling bahagia happiest. Happiest family, maka keluarga yang paling bahagia. Happiest couple, pasangan yang paling berbahagia. Kita akan coba untuk ini ya. Kita coba untuk contoh. Terus gini, bagaimana kalau kita ingin kita tambahkan sekalian ya 3 suku kata yang nanti kita ke rumus ya. Nah, itu kalau 1 suku kata, 2 suku kata. Kalau untuk 3 suku kata atau ini ya, oh iya ini ada tambahan untuk kata sifat yang endingnya plus e sama ed untuk komparatif menggunakan more, superlatif menggunakan most ya. Udah ada daftarnya, nanti tinggal dicoba. Terus kita ke sini ya, tinggal beberapa sekali. Terus ini untuk beberapa kata yang dia 2 suku kata, dia kata ini loh ya, just kata ini dia pakai more sama most. Famous terkenal, lebih terkenal nggak bisa famouser ya, tetapi more famous sama most. Ya. Terus active, more active, most active, nggak ada activer sama activers nggak ada. Terus kalau kata sifat terdiri dari 3 suku kata atau lebih, maka dia pakai more sama most ya. Kayak misal gini, delicious, nggak ada deliciouser tapi more delicious, most delicious. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Kalau handsome dia termasuk more sama most. More expensive, most expensive, paling mahal. Paling menarik, more interesting, most interesting. Ya, more careful, the most careful ya, dan sebagainya. Seperti terus kita akan coba ke ini ya, membuat rumus. Terus bagaimana kalau kita ingin membuat rumus? Kalau misal kita ini kalau misal kita ingin membentuk yang namanya rumus ya, misal ini daripada ini misal, maka penggunaannya subjek diikuti to be, terus kata sifat yang sudah otomatis komparatif ditambah dan baru dan yang lain ya. Jadi katakanlah misal noun to be, kata sifat yang sudah komparatif ditambah dan tambah juga yang lain. Misal for example, Jack lebih tinggi daripada John, maka Jack is ya mesti pakai tunggal karena kalau perbandingannya mesti bendanya 1 sama benda lain. Jack is taller, lebih tinggi daripada John, maka Jack is taller than John. Lisa lebih pandai daripada Silly, maka Lisa is cleverer than Lee. A sport car is faster than a motorbike ya, mobil sport lebih cepat daripada motor biasa. Jadi seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Buku
B. Kita cek. Lebih mahal, more expensive ya, dan Bu B ini aja ya. Nah, terus bisa kelas aja kita bisa. Bigger ya, double ya, then oke ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, terus kita akan coba ke sini. Ini kalau komparatif jelas ya, intinya ada dan. Terus kalau superlatif, nah untuk pola superlatif maka polanya seperti ini ya. Jadi subjek plus to be plus the diikuti kata sifat yang sudah otomatis superlatif, selesai. Kan karena nggak ada unsur dan dibandingkan, jadi dia nggak panjang di superlatif. Setelah itu terserah mau dikasih apa ya. Misal Mount Everest is the highest mountain in the world. Gunung Everest gunung yang paling tinggi di dunia. Peter is the tallest boy. Tallest yang bukan talus ya, tallest ya. Peter adalah anak laki-laki yang paling tinggi di kelasnya. Diana is the most beautiful, yang paling cantik di kelasnya. Jadi dia sudah baca dibandingkan yang mana di situ ya. Nah, terus kita akan coba untuk menuliskan. Bisa. Tak bantu ya, tuliskan is the most the most expensive terus kalau bisa apa lagi ya. Uang ini, maka this two is the most biggest ya, adalah uang ini adalah uang paling besar atau terbesar in this bisa seperti itu. Nggak usah pakai dulu ya. Nah, terus kita ke sini soal misalnya kamu. Oke, satu. Saya ya, dua. Oke. Kudus ya, paling dingin di antara selama seminggu 3. Oke, fase 4. Oke, toler 5. Radius 6. Oke, easier ya. Easier ya, lebih mudah daripada minggu lalu 7. Oke, 8. Smartest ya, smart, brilian, clever itu sinonim pintar. Oke, next. Oke,
3, 10. Oke, 1. Oke, juga 2. Des 3. Oke, 4. Neros 5. 6. Mos ya, 7. Oke, 8. Mas Beautiful 9. More carefully ya. 10. Easier. Oke, terakhir 1. Oke, 2. Yes, 3. Oke, 4. Stalls ya, 5. Oke, words yang paling yang words ya pakai SE ya. Oke, 6. Higher ya. 7. Most difficult. 8. Oke, 9. Oke, 11. Selesai. Jadi untuk menjawab soal ini asalnya itu dari sama, dari tadi ya. Ini biar nggak bingung, lebih apa paling apa itu asalnya ini. Nanti untuk soal comparison yang keluar modelnya seperti ini, tinggal milih komparatif atau superlatif ya. Jadi untuk kata sifat yang keluar ini, oke ya. Oh ya, nggak absennya. Saya kira nanti silakan ketemunya kata apa nanti dituliskan di kolom komentar ya. Oke ya. Saya kirim ke grup. Untuk sementara ini ya, kalian nanti tulis nanti bisa nanti jawaban kalian nanti sudah ada kolomnya. Nanti silakan ketemunya kata apa ditulis dengan koma. Ya, sudah saya tulis nanti di situ ada kolom your answer adjective partial ya, ditulis ya. Untuk partial sudah saya kirim grup ya. Kalian ketemunya apa ditulis ya, dipisahkan dengan koma, nggak usah di enter. Misal ketemu kata small koma, red koma, kayak gitu ya, di koma aja ya. Nah habis itu nanti tinggal next seperti apa ya. Oke, silakan kalian sama mungkin bisa dikerjakan di saya tentang kata sifat. Tapi kalau misal intinya kata sifat yang jenis kata sifat yang kita tadi temukan jenisnya tadi bisa quality, bisa quantity ya. Nanti kalian bisa tulis ketemunya apa sambil saya tanda tangan.
Tapi kayak sama teman 8 atau 9 gitu kan kesepakatannya. Orangnya masih ada 3 materi sih pendek-pendek. Tapi tak bisa memungkinkan satu pertemuan ya kita bisa ajarkan sekalian. Tapi kalau memungkinkan 2 pertemuan ya kita belajar. Sama misalkan kita dia punya ini kok sampai jam berapa? 10:05. Ini ditulis kertas dulu ya, nanti tinggal ketik koma aja, nggak usah dihajar koma, kata koma. Misalnya 40. Pokoknya bisa kualitas ya, ini kan jenis kata sifat kan 2. Nah, kata sifat itu agak banyak karena sebenarnya banyak sekali. Loro. Oh iya, langsung ya, kolektif ya, aja lu jawaban kok kira-kira ya. Tinggal ganti ya. Ya, kayak gini kan kelihatan 3, 4. Sampai jam berapa? Lebih 10. Yuri deh boleh.
Oh. Tidak semua ada 15 Maret. Ini mau sampai jam berapa? Tak kenal menyerah. Sampai 10.15 ya. Tapi kalau UTS kelas nggak ada cepat seperti itu, cuma begini waktu UTS.
Sinar kecil ya. Astagfirullahaladzim. Cek. Masih gini, ini kok ngomongnya istirahat sih? Nggak apa-apa banget sih ya. Untuk akhir-akhir ini ya, nggak dari depan ya. Ya udah, yuk kumpulkan. Aku udah yakin klik aja ya. Oh belum, masih tidak terlalu menyerah.
Sudah semua kita datang. Finish ya. Nah, oke, silakan bisa di-klik ya. Ya, sambil saya tutup ya. I think that's all in this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week. Give applause for us. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau lebih 20?